Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita, khususnya di tengah situasi kondisi bangsa, bahkan seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemik virus corona ini. Hari ini kita memperingati Jumat Agung yang mengingatkan kepada setiap kita akan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya dan menanggung segala kelemahan kita. Melalui kematiannya di kayu salib, kita yang berdosa dibenarkan. Kita yang seharusnya mati, Dia gantikan dengan kehidupan yang kekal. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Palit. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Besar, syukur kami naikkan kepadamu untuk setiap kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya urapi, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes Palit menyampaikan terima kasih kepada Gembala Senior Bapak Pendeta Yahya Jaufari dan Gembala Sidang Ibu Pendeta Lydia Jaufari Palit serta seluruh jemaat GBT Renijaya Pamulang. Dengan kemurahan Tuhan, saya dan saudara hari ini Tuhan memberikan kita dapat lagi beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup saya dan saudara. Walaupun kita hanya ada di rumah masing-masing, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Allah, untuk bisa beraktivitas walaupun hanya di rumah. Kita boleh melihat anak-anak kita juga, masih mereka boleh belajar di rumah. Tapi semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, program pemerintah hari-hari ini kita perlu dukung. Walaupun kita hanya diberikan ibadah di rumah masing-masing. Tapi tidak mengapa, Tuhan selalu hadir dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Saya mau bacakan ayat-ayat firman Allah ini. Demikian bunyi firman Allah. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini adalah himbauan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat-jemaat ini menjadi kudus dan menjadi baru dalam hidup mereka. Puji Tuhan, kudus artinya suci atau murni. Benar artinya betul, sungguh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara dianjurkan oleh firman Allah supaya kita mau hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan tema khotbah pada hari ini saya beri tema adonan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak akan mendapatkan gereja yang sempurna secara universal atau secara umum kalau tidak dimulai dengan kekudusan. Haleluya. Kekudusan gereja yang sempurna adalah dimulai dari individu kita. Artinya pribadi saya dan saudara, semua ini harus dimulai dari pribadi kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28, di situ menceritakan bagaimana satu bangsa yang besar, bangsa Israel, merayakan perayaan Paskah. Dan di situ kalau saudara membaca, Tuhan memberikan peraturan bagaimana bangsa ini harus mengikuti peraturan cara dari Tuhan untuk merayakan Paskah. Ayat yang kedua di situ dituliskan dalam Keluaran 12, setiap tahun bangsa ini bulan yang pertama mereka merayakan Paskah. Dan ayat yang ketiga, saudara boleh lihat di situ, mereka mengambil seekor domba yang tidak ada cacat, domba jantan, tidak bercela, dan domba itu harus disimpan dulu. Dan selanjutnya dituliskan, domba ini harus dipanggang, bukan direbus, dan harus dimakan semua sampai habis. Dan setelah mereka merayakan Paskah, umat Israel ini hidup tanpa ragi selama 7 hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 7 hari itu bangsa Israel ini merayakan hari raya roti tidak beragi. Keluaran 12, kalau saudara lihat kembali ayat 13, di situ dituliskan, dan darah itu menjadi tanda bagi setiap rumah-rumah di mana rumah Israel ada merayakan Paskah. Jadi tanda darah ini menjadi tanda daripada Tuhan. Apabila Tuhan melewati setiap rumah bangsa Israel yang ada tanda darah, Tuhan tidak akan musnahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat selanjutnya, ayat 19 sampai ayat 20 dalam Keluaran 12, saudara-saudara, ini adalah peraturan Tuhan kepada umat Israel. Dalam rumah orang Israel tidak boleh ada ragi. Puji Tuhan. Satu contoh, saudara, dalam Alkitab, keluarga Nuh selama 40 hari 40 malam mereka tinggal dalam bahtera, tidak bisa keluar. Artinya lockdown yang kita biasa lihat hari-hari ini. Mereka terkurung di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Pakaian, makanan, dan minuman Tuhan selalu adakan bagi keluarga Nuh ini. Tuhan mengadakan. Setelah hujan berhenti, tentunya air itu belum surut, saudara. Nabi Nuh dan keluarganya, anak-anak dan istri, mereka tetap tinggal di dalam bahtera Nuh itu karena mereka belum bisa beraktivitas. Kenapa, saudara? Airnya belum kering semua, saudara. Artinya keluarga Nuh ini belum bisa beraktivitas. Ada satu kesaksian, saudara. Tetangga saya di mana saya tinggal, dia orang Medan, dia berkata, dengan adanya COVID-19 corona ini, yang biasa kita kenal corona COVID-19, ada keuntungan. Ibu ini dia berkata ada keuntungan. Kenapa? Pertama, kalau ada pernikahan, dia tidak mengeluarkan biaya yang besar. Biasanya orang Medan kalau ada pernikahan biayanya besar. Yang kedua, kalau ada kematian, dia tidak bisa lagi mengeluarkan biaya yang besar. Ada keuntungan, saudara. Dan yang ketiga, ketika dia pergi belanja sayur dan lain sebagainya, dia bilang tidak mahal belanjanya. Jadi ada keuntungan dengan adanya virus corona ini. Dan saya yakin dan percaya, saya dan saudara sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan,
Tuhan tetap pelihara saya dan saudara. Kita kembali pada Korintus tadi. 1 Korintus 5 ayat 7 bagian A. Saya baca kembali. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Buang itu ragi yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. Maksud Rasul Paulus di sini sebagai hamba Allah yang kita kenal dalam firman Allah, supaya jemaat-jemaat di Korintus ini mereka ada kekudusan. Demikian juga jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Saya yakin dan percaya kita semua merindukan supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak ada ragi lagi. Tidak ada lagi yang menghambat saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Bukankah firman Allah berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada bersama-sama. Walaupun hanya di rumah. Nah, setiap orang yang sudah makan Paskah sesungguhnya yaitu hidupnya seperti adonan yang baru. Kita mau menjadi adonan yang baru. 1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai 16 di situ dituliskan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, secara sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Yesus kudus. Nah, kita mau hidup kudus di hari-hari ini. Walaupun kita tidak bebas lagi beribadah bersama-sama. Tetapi dalam perorangan kita, dalam keluarga kita di rumah, kita mau menyembah kepada Tuhan. Minta supaya ada kekudusan dari Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Kristus, hidupnya harus seperti adonan yang baru. Sekali lagi, setiap orang Kristen, pengikut Kristus, hidupnya selalu menjadi seperti adonan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di situ dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, saya dan saudara ada di dalam Kristus Yesus. Kita ada di dalam Tuhan, sebab itu biar kita mau selalu menjadi adonan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 7 bagian B dituliskan, saya kembali baca, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Contoh bangsa Israel secara jasmani, mereka hanya pakai darah hewan pada saat itu. Tetapi Israel secara rohani, saya dan saudara adalah Israel yang rohani. Kita dibebaskan bukan dengan darah hewan atau darah seekor binatang, tetapi kita dibebaskan dengan darah Kristus yang mahal itu. Dia sudah tebus saya dan saudara. Harga saya dan saudara begitu mahal. Firman Allah berkata 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita mau taruh kepada Tuhan. Walaupun memang secara logika manusia, saya dan saudara sepertinya tersiksa. Mau berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan dengan keluarga tidak bisa. Tapi dengan darah Yesus Kristus, saya dan saudara selalu ada kebebasan untuk membaca dan mendengar firman Allah. Puji Tuhan,
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang merayakan Paskah secara rohani. Sebab Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, di situ Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini." Yohanes Pembaptis, dia mendengar suara dari surga. Lihatlah anak domba Allah itu yang menghapus dosa isi dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus berbuat hal seperti Israel rohani merayakan Paskah, yaitu membuang ragi yang lama itu. Supaya kita menjadi adonan yang baru, supaya hidup kita selalu dibaharui dari hari lepas hari dan seterusnya. Tetapi ragi yang kita buang bukanlah ragi yang artian, bukanlah ragi artian harfiah, tetapi ragi yang kita buang adalah dosa itu. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Allah di sini, ragi yang lama adalah dosa. Ragi yang lama adalah tabiat kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau buang jauh-jauh supaya kita jadi adonan yang baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita maju terus. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Puji Tuhan. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, artinya dengan tabiat dosa yang lama yang saya sudah katakan tadi. Sejak manusia dilahirkan dalam dunia ini, sudah ada potensi dosa dalam hidup dia, dalam tubuh dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang tua selalu mengajar supaya anak-anaknya tidak akan berbuat jahat. Artinya tidak berbuat dosa. Ini kerinduan daripada orang-orang tua. Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa pesta Paskah yang sesungguhnya oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukanlah 1 tahun 1 kali, tetapi haruslah berlangsung tiap-tiap hari. Artinya, saudara, setiap hari orang percaya telah ditebus dengan darah Kristus dalam suasana merayakan Paskah, bebas dari ragi, dosa, dan kejahatan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dalam hidup saya dan saudara. Kita maju terus, bagian B. 1 Korintus 5 ayat 8b. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Puji Tuhan, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan adalah hanya dapat dikalahkan oleh orang yang memiliki kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara selalu penuh dengan firman dan Roh Kudus, kita murni, kita benar di hadapan Tuhan, kita dapat mengalahkan keburukan dan kejahatan itu. COVID-19, Corona ini yang gempar, yang kita lihat saat ini. Saya punya keyakinan besar, Tuhan pasti akan angkat Corona ini, COVID-19. Dan saya dan saudara, Tuhan sudah berjanji, Dia akan lindungi kita, Dia akan bungkus kita dengan kuat kuasa Tuhan, asalkan kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Asalkan kita tetap murni di hadapan Tuhan.
Artinya kita mau tetap setia kepada Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dibesarkan. Saudara-saudara, dalam hal ini pun Rasul Paulus menjelaskan ragi apa saja yang seharusnya tidak ada lagi dalam orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah itu. Rasul Paulus menjelaskan yang pertama, ragi yang lama itu yaitu dosa yang dilakukan oleh roh dan jiwa, seperti contoh mencuri, berzina, berbohong, memukul, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai ragi yang lama. Nah, ini yang perlu kita buang jauh-jauh supaya kita menjadi satu adonan yang baru. Enak dilihat, enak dirasa, dan seterusnya. Pasti Tuhan akan menolong saya dan saudara. Yang kedua adalah keburukan dan kejahatan, yaitu segala bentuk dosa yang tidak kelihatan. Ini keburukan dan kejahatan. Ini dosa yang tidak kelihatan, sebab dilakukan di dalam pikiran dan hati. Seperti contoh, kedengkian, iri hati, sombong, dendam, rencana jahat, dan angan-angan dalam hati yang buruk. Nah, ini satu contoh. Yang kedua, keburukan dan kejahatan. Nah, segala bentuk dosa ini yang saya sebutkan tadi, kita mau buang jauh-jauh. Artinya kita mau tinggalkan jauh-jauh. Sekali lagi, supaya saya dan saudara dibaharui oleh Tuhan. Dibaharui oleh firman dan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang mampu membaharui hidup saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni. Sekali lagi, setiap orang yang percaya sungguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni. Artinya, tidak ada lagi ragi dosa dalam hatinya, sebab ia telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah pergi dan yang baru sudah datang. Sekali lagi, kebenaran firman Allah pada hari ini, kita dapat memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus di puncak Golgota sana. Biarlah firman Allah pada hari ini menjadi kekuatan saya dan saudara, menjadi rema dalam hidup saya dan saudara. Biar kita mau jadi adonan yang baru. Kita mau tinggalkan sekali lagi ragi yang lama itu, berbicara dosa, tabiat dosa. Kita tinggalkan itu supaya kita jadi adonan yang baru, jadi hidup yang baru kembali di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan penyampaian firman Allah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mampu memeteraikan lebih lanjut lagi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya pada malam sebelum ia disalibkan, mati untuk saya dan saudara. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, dan air anggur ini melambangkan darah Kristus. Sebelum kita makan dan minum roti dan air anggur ini, saya bacakan firman Allah. Saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Kita dengar firman Allah. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Kami sudah dengar firman Allah, kami sudah baca kebenaran firman Allah, bahkan kami sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya lewat mendengar firman Allah, melalui perjamuan kudus hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Khususnya jemaat GBT Getsemani Renijaya Pamulang. Biar Tuhan Yesus yang melawati mereka dengan kuat kuasanya. Tuhan Yesus yang sedia menolong mereka. Kalau ada di antara umat-umat Tuhan hari ini yang kena tubuh yang sakit, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan Yesus menjamah tubuh-tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dengan heran, sehingga umat-umat Tuhan ini mereka kembali bebas memuliakan Engkau punya nama. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan. Yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh, sehingga mereka beroleh juga kekuatan iman yang teguh dari Tuhan. Yang menghadapi tantangan cobaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri mereka kekuatan, beri mereka jalan keluar, sehingga mereka boleh melihat betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kami punya keyakinan besar hari ini Tuhan sudah melawati umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Getsemani, GBT Renijaya Pamulang. Mereka sudah dilawati oleh Tuhan, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan, mereka sudah dikuatkan oleh Tuhan, mereka sudah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang ada di rumah-rumah mereka. Hari ini Tuhan Yesus sedang melawati saudara-saudara. Tuhan Yesus sedang melawati tubuh-tubuh saudara. Kalau tuh ada di antara saudara-saudara yang sakit hari ini, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dengan heran. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan beri ketetapan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bawa di dalam doa buat situasi hari-hari ini dengan adanya virus corona yang sedang merajalela di muka bumi ini, khususnya yang ada di negara Indonesia ini. Kami punya keyakinan besar, Tuhan yang sebagai penolong saya dan saudara, Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Sebab itu, biar kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, virus COVID Corona 19 ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Tuhan jauhkan dari
bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak, bahkan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Gembala Senior, Bapak Pendeta Yahya Jaufari, dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lydia Jaufari Palit. Tuhan mau kuatkan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan mampukan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan memberikan mereka hikmat dari sorga. Terutama sekali pengurapan Roh Kudus. Karuniakan urapan baru dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Supaya mereka mampu melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Sekali lagi kami punya keyakinan besar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan saya dan saudara. Hamba-Mu berdoa buat pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi dari sorga. Tuhan memberikan kekuatan bagi pemerintahan kami. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Terutama pengurapan Roh Kudus, karuniakan kepada pemerintahan kami ini. Supaya mereka benar-benar dapat melihat dan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh memimpin roda pemerintahan ini. Bukan dengan kekuatan mereka, melainkan dengan kekuatan yang Tuhan selalu karuniakan kepada pemerintahan kami. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami punya keyakinan besar. Sekali lagi, kami sudah menerima mujizat dari Tuhan. Kami sudah menerima jalan keluar dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang satu-satunya yang mampu menolong saya dan saudara. Yang mampu memberikan jalan keluar dalam hidup kita semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bawa dalam doa pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu akhiri ibadah hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.